jadi jing jang jing jang jing jang jing jadi jing jang jing. Radio ngak ngek ngok. Ngalur ngidul bor. Asdam. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bor-borku yang ada di rumah, yang ada di mall, yang ada di sekolah, yang ada di tempat kuliah dan ada di kos-kosan pacar. Yang ada di mana-mana, yang hatinya senang. Oke, yang tidak senang Kita senang-senangin. oke. Ya, perkenalkan ini channel perdana kami di Ngak Ngek Ngok Channel ya, obrolan ngalur ngidul aja lah ya, obrolan malam, obrolan tongkrongan yang nggak ada faedahnya gitu. Malam ini kita mau bahas apa nih, Bor? Oh ya, perkenalan dulu nih. Oh, perkenalan dulu. Iya, Boleh. Iya nih. Silakan. Kenalkan, nama aku Bang Bor dan saya Mas Bor. Bang Bor dan Mas Bor ya. Gak penting juga lah ya kami ya. Ya, untuk pertama kami setelah perkenalan, kalau kalian ingin tahu kami lebih dalam, kami ini sebenarnya adalah dua pria yang tidak punya kontribusi sama sekali untuk negara ini sebenarnya. Iya. Tapi melalui channel ini kami akan mencoba tampil keren di hadapan kalian. Yap. Iya, rakap dulu Ngap. Ayo, enakin. Mau bahas apa nih kita nih? Hari ini kita mau ngebahas sejarah ada, inovasi ada, Apalagi? ya tentang suatu peradaban Yang ada sampai sekarang. Peninggalan itu ada sampai sekarang dan sangat penting buat kita semua bor-borku yang ada di mana aja. Malam ini kita akan membahas sempak. Oke. Iya. Ya. Ini Bor, menurut ini artikel-artikel yang aku lihat di Google ya, istilah sempak itu dalam bahasa Indonesia merujuk pada celana dalam, gitu kan? Ya emang gitu ya. Ya emang gitu. Tapi sebenarnya bahasa sempak itu berasal dari bahasa Belanda. Nah, company tuh yang bawa yang sini tuh. Oke, di Indonesia itu dibawa sama orang Belanda berarti ya. Nenek moyang Van Basten. Oke. Nah, itu. Dari bahasa itu dieja ZWEMPAK, Zwempak, yang berarti pakaian renang. Nah, tapi seiring berjalan waktu itu ada pergeseran, gitu tuh, gitu. Rupanya sempak juga mengalami pergeseran. Bukan orang-orang yang nggak asik aja yang suka digeser. Di sempak nih ya, oke. Nah, ini sempak nih. Nah, dari pengucapan itu menjadi sempak untuk maksudnya untuk beradaptasi dengan orang-orang pribumi pada saat itu mungkin. Iya. Nah, tapi di Google itu dijelaskan tidak ada sosok penemu tunggal untuk celana dalam sempak dalam pengertian modern, tapi ada evolusi dalam penggunaannya dari pakaian renang ke celana dalam. Iya, itu tuh. Nah, dari sini ada evolusi celana dalam, Bor. Oke. Celana dalam bentuk yang lebih modern seperti yang berbentuk segitiga mulai muncul pada awal 1930-an tuh, pada saat lagi era-eranya perang tuh. Eranya perang. Kepikiran lagi perang, mikirin sempak. Anjir. Nah, itu kan tetap jalan ya. tetap jalan. Pasti tadi. Oke. Nah, itu diperkenalkan oleh perusahaan asal Chicago namanya Choppers. Itu loh. Terus fungsi awalnya itu digunain sebagai penutup dan pelindung area vital. Namun seiring waktu berkembang, fungsinya itu untuk menyokong, mencegah iritasi dan bahkan sebagai indikator kesehatan, Bor. Itu tuh. Jadi gitu. Oke. Jadi di Indonesia sendiri itu sempak itu ada di tahun 1930. Awal di era modern seluruh dunia, di awal masa perang. Oke. Nggak tahu kalau masuk di Indonesia itu kapan. Dan kita maksudnya nggak ada catatan tertulisnya ya untuk di Indonesia itu sendiri. Karena kan mungkin menurut orang-orang zaman dulu ya nyelamatin diri sendiri dulu lah, lagi perang gitu kan, masa mikirin sempak gitu kan. Iya. Nah, ini terus ada artikel dari
kumparan.com, judulnya sempak dipakai sejak 7.000 tahun yang lalu. Nah, kepikiran kan, 7.001 tahun yang lalu berarti orang nggak pakai sempak. Nggak pakai sempak. Nggak sama sekali. Kebayangkan lagi jalan, lagi kerja, lagi lari, itu nanggung beban. Beban apa ini? Beban yang menggantung bukan? Iya, beban yang sangat menggantung. Itu hidup mati ada di beban itu. Anjir. Gitu tuh. Nggak safety ya. Nggak safety. Jadi Pada saat itu. yang kita nggak tahu ya mereka pakai apa. Jadi pada saat itu zaman itu. Nah, masih menurut kumparan, saat berpakaian, celana dalam jadi busana pertama yang kamu kenakan setiap hari nih. Bukan ini. Oke. Nah, pada saat itu, celana dalam membantu melindungi organ genital manusia dari gesekan pakaian, menjaga kebersihan, serta memberi kenyamanan dan rasa aman bagi pemakainya. Nah, kesadaran untuk menutupi dan melindungi kemaluan sudah dilakukan manusia sejak 7.000 tahun yang lalu. Manusia zaman prasejarah mengenakan pakaian berupa kulit untuk menutupi kemaluannya. Namun pada masa itu kulit tersebut jadi satu-satunya busana yang menutupi tubuh. Masih ditutupin kulit, kulit ditutup kulit. Kulit, tapi nggak hanya itu ini, Bor. Nggak cuman kulit. Di zaman prasejarah itu mereka menutupi dengan bahan rumput dan juga serat tanaman. Nah, kebayang gatalnya gimana? Iya, tapi iya sih. Kebayang kan? Rumput loh. Kebayangkan rumput kucing. Nah, rumput kucing tajam. Nah, bersentuhan. Tajam, Bor. Bersentuhan dengan harga diri. Gitu. Itu sebelum ditemukannya kain ya. Jadi mereka menggunakan kulit hewan, rumput, atau serat tanaman. Ya fungsinya buat melindungi area vital sama ngejaga kehangatan. Nah, itu juga tuh. Terus menurut sejarah, masih dari kumparan, penggunaan celana dalam atau jawat itu pertama kali dilakukan pada era Fir'aun di Mesir, khususnya kaum perempuan. Jadi awalnya itu untuk kaum perempuan, iya. Berarti peninggalan Fir'aun yang masih ada sampai sekarang berarti sempak. Iya. Sempak berarti ya. Tapi ini hanya omongan ngak-ngek aja lah ya. Ngalur ngidul aja lah. Terus pada masa itu perempuan Mesir menggunakan kain panjang yang dililit sedemikian rupa untuk menutupi area selangkangan dan bokong. Nah, ini berguna untuk menjaga kemaluan agar tak lecet, juga menjaga tetap bersih. Nah, terus banyak juga yang berspekulasi bahwa lilitan mumi Mesir jadi sumber inspirasi terciptanya celana dalam. Itu inspirasinya. Ini sejarawan nggak dapet bukti sempaknya ya, tapi karena ada ukiran-ukiran di relief, mereka menggunakan kain penutup di selangkangan mereka. Jadi di situ ya ditafsirinnya ya. Mungkin itu jadi kayak walaupun bukan bukti otentik, tapi menggambarkan bahwa di era itu ada penutup area kemaluan. Iya, betul ya. Omongan. Oke, lanjut, Bor. Terus habis Mesir kuno, terus ada juga di zaman Romawi. Masih di kumparan, disebutkan kalau orang Romawi kuno itu juga mengenakan celana dalam yang dikenal dengan nama subligaculum. Nah, subligaculum sendiri berupa kain linen atau katun yang dililitkan untuk menutupi area bokong dan dikencangkan menggunakan sabuk besi untuk berperang. Dan itu dilakukan hingga pada era Perang Dunia I. Amerika menciptakan celana dalam berbahan katun yang simpel dan berpinggang karet, khusus untuk menggunakan tentaranya ketika berperang. Ya lucu juga lah kalau misalnya lagi perang kedodoran. Jadi fungsi utamanya itu buat berperang ya mereka. Padahal pemerintah sangat visioner, sampai detil-detil sempak pun diperhatiin pada saat itu. Itu tuh karena area vital tadi ya. Baik, jangankan kena peluru, disentil aja. Itu. Nah itu tuh. Nah terus di era 90-an jadi masa keemasan celana dalam. Anjing, ada masa keemasan, Cuk. Itu lagi booming-boomingnya celana dalam lagi itu ya berarti ya. Berarti pada saat itu celana dalam tuh fashionable banget tuh. Misalnya baru beli celana dalam tuh kan, ngap buat celana dalam gua nih, gitu kan. Dipamerin lagi. Pamer celana dalam, Cuk. Iya tuh. Terus pada saat itu tuh celana dalam menjelma jadi item fashion dan bernilai komersil.
bernilai komersil. Jadi nggak hanya ditempatkan di area dalam, Aha. tapi bernilai tinggi. Nah, merek fashion terkemuka seperti Calvin Klein dan Victoria's Secret itu jadi produsen pakaian dalam terbesar dunia pada saat itu. Eksplorasi bentuk dan jenis pakaian pun dalam ragam yang bermacam-macam. Nah, bahannya pun nggak lagi katun, Bor, pada saat itu. Ada juga yang terbuat dari sutra, satin, dan juga tule transparan yang super seksi. Nah, itu tuh. Terus fungsi celana dalam pun mulai bergeser. Nah, gitu tuh. Nggak asik geser gitu kan. Iya, kayak tongkrongan aja nih. Gitu tuh. Mending tongkrongan itu kan nggak asik tuh abang-abangnya tuh gitu. Nah, terus pada saat itu nggak hanya mementingkan aspek kenyamanan semata. Nah, terus akhirnya muncul yang namanya tong atau G-string atau bikini yang masih banyak lagi. Harganya pun meroket tajam. Semakin tipis celana dalam berarti semakin mahal. Wow, semakin tipis semakin mahal. Padahal bahannya dikit ya kan ya, tapi semakin tipis semakin mahal. Tahu dari kain apa ya. Nah, jadi ya mungkin cuma segini aja lah untuk pembahasan sempak ya. Iya. Jadi kesimpulannya kita itu mengalami perubahan dalam inovasi celana dalam ya, Bor ya. Tapi yang terpenting apapun yang kita pakai itu harusnya fungsinya yang kita ambil ya. Nggak perlu kita ambil. Mau celana dalam Calvin Klein yang asli yang harga mahal, yang penting ya bahannya bagus, nyaman, ya kan, steril itu sih. Yang penting jangan pakai rumput aja lah, Bor. Rumput, serta tanaman kajing, Bor. Pakai rumput futsal aja lah. Ya, mungkin itu aja lah. Oke. Bor-borku yang ada di rumah, yang ada di pom bensin, yang ada di jalan, sedang tertimpa kemacetan, atau sedang di kos-kosan pacar, mantan, atau gebetan. Yang buat kalian anggap ini aja lah obrolan malam lah ya, obrolan tongkrongan. Ya, nggak usah diambil positif dan negatifnya gitu, nggak ada faedahnya. Ya, mungkin cuma itu aja lah ya. Bang Jim. Oke, itu aja dulu dari kita hari ini. Sebuah pembahasan yang tidak ada manfaatnya untuk dunia ini. Tidak ada kontribusinya. Dan menghabiskan kuota kalian. Minta waktu kalian. Ya, mungkin segitu aja lah ya. Next kita bakal kembali lagi dengan bahasan yang gak penting-penting amat. Oke. Ngak-ngok. Ngalur ngidul, Bor. Oke, Ats nih. Rakap lah. Tipis-tipis boleh lah. Yoi. Asik. Super lah. Radio ngak-ngok. Ngalur ngidul, Bor. Ats jam.